Di kitab Lukas 22 ayat 47-53, terdapat sebuah cerita yang menarik yang dapat kita dengarkan. Cerita ini berpusat pada pertemuan antara Yesus dan para penjaga yang datang untuk menangkapnya. Tema cerita ini adalah "Sangkamu aku ini penyamun". Pada malam itu, Yesus dan para pengikutnya sedang berkumpul di Taman Getsemani. Mereka sedang berdoa dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, sekelompok penjaga bersenjata datang dengan niat untuk menangkap Yesus. Salah satu dari mereka yang datang adalah seorang pria bernama Yudas Iskariot, salah satu pengikut Yesus yang telah mengkhianatinya. Yudas, dengan hati yang penuh pengkhianatan, memimpin penjaga ke tempat Yesus berada. Ketika penjaga-penjaga itu tiba, Yesus menyadari niat jahat mereka. Dalam kekuasaan dan kebijaksanaannya, Yesus bertanya kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kalian datang dengan pedang dan tongkat?" Para penjaga terkejut mendengar pertanyaan itu, karena mereka mengharapkan perlawanan dari Yesus. Namun, Yesus tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka. Sebaliknya, Dia mengajarkan sebuah pelajaran yang penting. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Setiap hari aku ada bersama kalian di Bait Allah, dan kalian tidak pernah mencoba menangkap aku. Tetapi ini adalah saatmu, saat kegelapan." Dalam kebijaksanaannya, Yesus menyadarkan mereka bahwa Dia tidak pernah melakukan kejahatan atau merugikan siapapun. Dia selalu hadir di Bait Allah dengan niat baik, mengajar dan memberikan penghiburan kepada orang-orang. Kemudian, Yesus menyembuhkan seorang hamba yang terluka oleh salah satu penjaga dengan menyentuh telinganya dan menyembuhkannya. Tindakan ini menunjukkan kasih dan belas kasih-Nya yang tak terbatas, bahkan kepada mereka yang datang untuk menangkapnya. Cerita ini mengajarkan kita tentang sikap Yesus yang penuh kasih dan belas kasih, bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun Dia tahu bahwa Dia akan ditangkap dan disalib, Dia tetap memilih untuk mengasihi dan menyembuhkan. Ini adalah contoh yang menginspirasi bagi kita semua untuk mengasihi dan memaafkan, bahkan kepada mereka yang mungkin telah menyakiti atau mengkhianati kita. Pesan yang dapat kita pelajari dari cerita ini tentang kasih dan belas kasih adalah bahwa kasih dan belas kasih adalah sikap yang harus kita miliki dalam hubungan dengan orang lain, terlepas dari apa yang mereka perbuat terhadap kita. Meskipun Yesus tahu bahwa Dia akan ditangkap dan disalib, Dia tetap memilih untuk mengasihi dan menyembuhkan. Dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan belas kasih. Tindakannya menyembuhkan hamba yang terluka menunjukkan bahwa kasih dan belas kasih adalah jalan yang benar dalam menghadapi konflik dan kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana orang lain mungkin menyakiti atau mengkhianati kita. Namun, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak membalas dengan kebencian atau dendam, tetapi dengan kasih dan belas kasih. Dengan mengasihi dan memaafkan, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan menginspirasi perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Pesan lain yang dapat kita pelajari adalah bahwa kasih dan belas kasih tidak terbatas hanya kepada mereka yang kita cintai atau yang baik kepada kita. Yesus menunjukkan kasih dan belas kasih-Nya kepada mereka yang datang untuk menangkapnya, meskipun mereka datang dengan niat jahat. Ini mengajarkan kita untuk melihat setiap orang sebagai manusia yang berharga dan memiliki potensi untuk berubah. Dengan mengambil contoh dari Yesus, kita dapat belajar untuk mengasihi dan memaafkan, bahkan dalam situasi yang sulit. Kasih dan belas kasih adalah kekuatan yang kuat yang dapat merubah hati dan menciptakan perdamaian. Dengan mengamalkan kasih dan belas kasih, kita dapat menjadi saksi hidup dari kasih Allah dan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Jadi, pesan utama dari cerita ini adalah bahwa kasih dan belas kasih adalah sikap yang harus kita miliki dalam hubungan dengan orang lain, terlepas dari apa yang mereka perbuat terhadap kita. Dengan mengasihi dan memaafkan, kita dapat menciptakan perubahan positif dan menjadi saksi hidup dari kasih Allah. Amin.